Seorang presiden seharusnya mampu membawa rakyatnya maju. Namun bagaimana jika mereka malah diklaim sebagai presiden terkorup sedunia? Agar negara bisa maju, keutuhan pemerintahannya membutuhkan seorang pemimpin yang tegas dan bijaksana. Lagi pula seorang presiden yang baik adalah pemimpin yang dapat membawa masyarakatnya maju bersama dalam kesejahteraan. Akan tetapi bagaimana jadinya bila seorang pemimpin yang kita percaya malah ditunjuk sebagai presiden terkorup sedunia? Karena tak tanggung-tanggung rata-rata dari mereka menggunakan kekayaan atau pendapatan negara dalam jumlah yang sangat fantastis. Semua itu mereka gunakan untuk kepentingan pribadinya atau bisa dibilang untuk memperkaya diri sendiri. Dan berikut inilah 7 presiden terkorup di dunia. Tapi sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya buat sobat muda untuk klik subscribe untuk berlangganan video-video terbaru di channel Saudara Muda, karena berlangganan itu gratis. Alberto Fujimori. Ia adalah presiden Peru yang menjabat sejak tahun 1990 sampai tahun 2000. Lahir dari seorang imigran asal Jepang, ia adalah presiden Peru yang ke-45. Selama masa menjabat, Alberto diberi gelar strongman karena berhasil menekan jumlah terorisme di Peru dan membangkitkan sistem perekonomiannya yang sedang memburuk. Akan tetapi, di balik jasanya, sebuah laporan yang dikeluarkan oleh sejarawan Alfonso Queiroz menyatakan bahwa Alberto menyelip uang negara sekitar 1,5 sampai 4 miliar US dollar ke dalam tabungannya. Yang mana dari jumlah tersebut sekitar 600 juta US dollar diambil dari dana masyarakat. Hal ini menempatkan Alberto di posisi pertama untuk presiden terkorup dalam sejarah Peru. Jean-Claude Duvalier, yaitu presiden Haiti yang berkuasa sejak 1971 sampai tahun 1986. Jean-Claude atau kerap disebut Baby Doc Duvalier mewarisi tahta kepresidenan pada usia 19 tahun dari sang ayah, yaitu Francois alias Papa Doc Duvalier pada April 1971. Duvalier Junior disematkan sebagai presiden terkorup karena pada masa jabatannya ia meneruskan rangkaian teror yang dijalankan sang ayah, termasuk pasukan tonton Macautes yang aktif menjara jutaan harta warga yang pada saat itu sudah jatuh miskin. Selama masa pemerintahannya, Jean-Claude dikabarkan mengantongi uang rakyat sebesar 300 sampai 800 juta US dollar. Dana tersebut belum termasuk uang bantuan dari negara lain yang dialirkan untuk Haiti demi membantu pembangunan negara. Slobodan Milošević, yaitu presiden Serbia dan Yugoslavia sejak tahun 1989 sampai tahun 2000. Ia menjalankan tugas sebagai presiden Serbia selama 2 masa jabatan sebelum pindah menjadi presiden Yugoslavia. Slobodan tersohor dengan perannya sebagai raja perang di Yugoslavia, di mana dia bertingkah sebagai pemimpin pasukan yang membantai banyak rakyat Kosovo, Kroasia, dan Bosnia. The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia atau disingkat ICTY sempat menangkap Slobodan dan menjatuhkan hukuman berat atas tindakan kejahatannya terhadap kaum manusia. Selain memulai peperangan besar, Slobodan juga dikabarkan sempat melakukan kerjasama ilegal yang memberikan ia harta sebesar 300 sampai 1 miliar US dollar. Sani Abacha, presiden Nigeria yang berkuasa sejak tahun 1993 sampai 1998 ini adalah presiden terkorup berikutnya yang juga dikenal sebagai sosok yang mahir memimpin beberapa gerakan kudeta di Nigeria. Dia menggulingkan masa kejayaan Chief Ernest Honekanon pada Agustus 1993 dan disebut-sebut sebagai sosok penting dalam kudeta Nigeria beberapa tahun sebelum ia menjadi seorang presiden, tepatnya pada tahun 1966, 1983, dan tahun 1985. Sebelum diangkat sebagai presiden, Sani Abacha berjanji akan memimpin Nigeria secara demokratis, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Setahun setelah jabatan kepresidenannya disahkan, Sani mengambil alih total gerakan militer, melarang pergerakan aktivis, dan mengontrol media massa. Menurut majalah Forbes, jumlah harta yang dikorupsi Sani mencapai 5 miliar US dollar. Mobutu Sese Seko, sama seperti Sani Abacha, selain menjadi presiden terkorup dunia, ia juga pandai dalam hal menggulingkan rezim pemerintahan sebelumnya.
Presiden Republik Kongo ini lahir di keluarga militer. Ia memimpin pergerakan kudeta untuk merubuhkan kejayaan Patrice Lumumba, yang mana pada saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Kongo yang berbasis Demokrat. Dengan mendeklarasikan rezim de exception, ia melumpuhkan semua jenis kekuatan dalam jajaran pemerintahannya demi memegang kuasa absolut untuk 32 tahun. Di tengah-tengah kekuasaannya, dia berhasil mencuri uang sebanyak 4-5 miliar dari tabungan pajak masyarakat. Untuk masa berkuasanya sendiri, Mobutu berkuasa sejak tahun 1965 sampai tahun 1997. Ferdinand Marcos. Pada posisi kedua sebagai presiden terkorup sedunia ditempati oleh Ferdinand Marcos dari Filipina yang berkuasa sejak tahun 1965 sampai tahun 1986. Presiden Filipina yang ke-10 ini memimpin negaranya secara ketat, tidak memberikan celah bagi siapapun yang coba menantangnya. Ini dikarenakan ancaman kelompok komunis yang dirumorkan berkembang di bawah kekuasaannya. Untuk menghentikan pergerakan tersebut, Ferdinand menetapkan martial law, hukum yang membuat sebuah negara berada di bawah kontrol militer secara sepenuhnya. Hukum ini menciptakan kesengsaraan yang tak berujung untuk rakyat Filipina selama hampir 1 dekade. Sampai pada tahun 1986, kelompok People Power Revolution berhasil menggulingkan rezim Ferdinand Marcos, membuat Ferdinand ketakutan dan kabur ke Amerika Serikat. Dan pada saat itu jumlah uang yang dikorupsi Ferdinand sangatlah besar, yaitu sebanyak 10 miliar US dollar. Soeharto. Peringkat pertama untuk presiden terkorup di dunia diduduki oleh pemimpin Orde Baru, yaitu Soeharto yang menjabat dari tahun 1967 sampai tahun 1998. Presiden kedua tanah air ini menjabat sebagai pemimpin Indonesia selama 30 tahun lamanya. Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto dilandasi oleh pemerintahan yang berbasis militer sangat kuat dan ketat, di mana pada akhirnya berhasil menjaga stabilitas negara untuk beberapa tahun. Sayangnya pada pertengahan era 90-an, organisasi otoritarianisme yang berkembang ditemani dengan kasus korupsi yang semakin menjalar menjadi akhir dari popularitas Soeharto. Karena hal tersebutlah lahir istilah KKN yang berarti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada masa pemerintahannya, Soeharto disebut-sebut meraup dana sebesar 15-35 miliar US dollar. Nah, itu dia guys, 7 presiden terkorup di dunia versi Saudara Muda. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe jika teman-teman ingin update video-video terbaru dari channel Saudara Muda.